Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani dari Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Kami dari BPK PKK Keuskupan Agung Palembang mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Dengan lahirnya Sang Juru Selamat kita juga melahirkan semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan juga memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua untuk melewati tahun 2021 ini dengan segala rencana-rencananya yang dahsyat. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi kita semua. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir dan takut. Jalani hidup bersama Tuhan, dan yang terpenting kita tetap melayani Tuhan dan melayani sesama dengan kerendahan hati. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur bab 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin saudara-saudari. Sebelum kita memulai acara ini, kami mengajak saudara-saudari yang mempunyai kerinduan untuk menjadi saluran berkat dengan mempersembahkan sebagian berkat yang sudah diterima dari Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saat ini kami undang saudara-saudari untuk bersuka cita bersama di dalam puji-pujian. Mari katakan, dia mati bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Bapak, kami mau naikkan pujian syukur kami. Kami mau merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya di dalam janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan dan kebaikannya hidup selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Kau Tuhan kemenanganku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu melalui anak yang Kau kasihi, Saudari Heni Sulastri. Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya, kuasa darah putra-Mu membungkusnya, menutupnya dari segala yang tidak baik. Sampaikan kepada kami Tuhan dengan bahasa-Mu yang sederhana. Bagian kami membuka telinga, hati dan pikiran kami. Mampukan kami mendengar dengan baik Tuhan, sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi bekal bagi kami, menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan dalam sukacita Natal. Apalagi nih barusan Natal ya Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Heni Sulastri, saya perwakilan dari BPK Palembang, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu tema firman Tuhan, yaitu kerendahan hati. Ngomong tentang kerendahan hati itu tidak mudah Bapak Ibu, ya. Ngomongnya gampang, ceritanya gampang, tapi yang paling susah adalah melakukannya. Dan satu sosok teladan kerendahan hati bagi saya adalah Yesus sendiri. Bagaimana Yesus sendiri menunjukkannya dari sejak dia ada, sejak dia lahir di dunia, yaitu hanya di kandang domba, Bapak Ibu. Bukan di rumah sakit mewah, bukan di hotel, bukan di kamar VIP, tapi hanya di kandang domba. Dalam kehidupannya dan juga sampai dia mati di kayu salib, dia tetap menunjukkan kerendahan hati. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sendiri apa yang Yesus sampaikan tentang kerendahan hati, yaitu dari Injil Lukas bab 14 ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, ini adalah satu kondisi yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada masa ini. Jadi dalam pesta, entah saya tidak tahu Bapak Ibu ada di mana, tapi kalau di Kota Palembang sendiri, jika dalam satu pesta, maka akan ada satu tempat khusus yang namanya VIP. Tamu-tamu VIP dan juga keluarga dan juga mungkin teman dekat, biasanya akan disuruh duduk di tempat VIP itu. Dan mereka juga dihidangkan dengan makanan yang kadang-kadang suka berbeda dengan makanan bagi tamu lain, kemudian juga dengan hidangan pesta yang jauh lebih lengkap dan tersedia banyak ya. Nah dalam satu pesta saya pernah pergi nih sama anak saya. Saya pernah pergi mengajak dia, biasa ya Bapak Ibu, kalau kita pergi pesta perkawinan, nah mungkin kita cuma salaman, ketemu dengan pengantin terus pulang, nggak seperti itu ya. Nah jadi saya dengan anak memang sudah dari rumah tuh nggak makan. Jadi saya pikir udah makannya di tempat pesta aja. Jadi waktu kami datang ternyata tamunya itu sangat banyak Bapak Ibu. Tamunya sangat banyak dan akhirnya kami lihat antriannya itu panjang sekali. Melihat antrian yang sangat panjang seperti itu, saya lantas bilang sama anak saya, wah nggak bisa nih. Kita nggak bisa makan dengan kondisi seperti ini karena saya lihat beberapa stall semuanya penuh Bapak Ibu. Akhirnya saya lihat satu tempat, di situ saya lihat kok sepi gitu ya, terus kok banyak banget ya makanannya masih, kok nggak ada yang ngambil. Akhirnya saya bisikin anak saya, kita kesana aja yuk, saya bilang kita kesana aja. Anak saya bilang, nah itu tempat VIP, udah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu juga kok, saya bilang gitu. Ini ibunya nih nggak malu nih ya. Terus saya kesana, anak saya masuk dan kami ambil piring Bapak Ibu. Wah lihat makanannya banyak banget ya, terus nggak ada yang ngantri, enak banget ini. Saya baru ngambil nasi, terus tiba-tiba ada petugas security Bapak Ibu deketin saya dan bilang, Bu maaf, ini tempat bagian VIP, Ibu dari pihak keluarga mana? Pihak perempuan apa pihak laki-laki? Ya saya diam dong Bapak Ibu. Saya bilang, enggak, saya enggak dari mana-mana gitu, saya cuma tamu. Oh kalau gitu tamu di sebelah sana Ibu. Waduh, Bapak Ibu kebayang nggak malunya? Nah pasti kebayang kan, dan mungkin ada yang ngalamin kayak saya ya. Jadi dari situ saya berpikir, benar apa yang Yesus katakan pada kisah Injil hari ini, yaitu bahwa sungguh jika kita di posisi orang itu, kita kan malu banget disuruh pindah dong, ini buat orang ini loh. Jauh lebih rasanya lebih happy ketika kita justru dipindahkan ke tempat yang lebih terhormat, ketika kita duduk di tempat yang biasa. Tapi ada satu
satu ayat yang sangat berkesan, yaitu di mana dikatakan di ayat 11, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Loh, kok Yesus sampai ngomongnya serius banget ya, meninggikan diri dan merendahkan diri. Bapak Ibu, ternyata yang Yesus katakan ini bukan kayak saya aja yang cuma sekedar gak pengen ngantri lama-lama. Tapi justru yang Yesus katakan ini adalah bagaimana manusia-manusia, bagaimana tamu-tamu itu berlomba-lomba untuk merasa dirinya tinggi, merasa dirinya terhormat. Ternyata Bapak Ibu, meninggikan diri itu adalah salah satu banyak yang sifat manusia yang banyak banget dialami, yang banyak banget dilakukan oleh manusia. Gimana sih ciri-ciri orang-orang yang meninggikan diri? Yang pertama ialah dia menganggap dirinya lebih utama, seperti tamu tadi Bapak Ibu yang dikatakan Yesus. Dia menganggap dirinya itu penting. Ya kenapa enggak saya di tempat VIP gitu dong? Kenapa enggak saya duduk di tempat yang terhormat? Menganggap diri lebih utama. Kemudian menganggap diri itu paling benar Bapak Ibu. Paling benar itu seperti apa? Ada kisah dalam Injil yaitu yang Yesus ceritakan perumpamaan tentang dua orang yang berdoa, yaitu orang Farisi dan juga pemungut cukai ya. Jadi orang Farisi bilang bahwa Tuhan, saya sudah memberi perpuluhan, saya berpuasa, saya tidak seperti orang yang di belakang saya itu. Ya, sementara pemungut cukai katakan, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Bapak Ibu, dari situ kita tahu, oh ternyata ada banyak orang yang suka menganggap dirinya benar. Kita pun juga seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dalam pertengkaran, dalam perselisihan, kadang dengan pasangan, dengan teman kita. Seringkah kita merasa bahwa kita ini benar. Dan karena kita susah banget untuk mengatakan bahwa kita minta maaf, kita salah ya. Kemudian menganggap diri itu besar ya Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana Yesus menegur para murid ketika mereka sedang berbicara dan berkata bahwa siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat di antara para murid. Kita juga sering seperti itu ya. Kita katakan kita pelayan Tuhan, tapi kita sering merasa bahwa pelayanan saya lebih oke deh daripada dia. Saya ketika bawa pujian tuh lebih ngangkat daripada orang lain gitu ya. Ketika saya bawa renungan tuh orang tuh meneteskan air mata dibanding dia gitu. Dan kita merasa seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu, ternyata kita sedang meninggikan diri kita. Kemudian apalagi orang yang meninggikan diri, dia susah sekali untuk mengampuni Bapak Ibu. Ada contoh dalam kisah ini yang Yesus ceritakan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta dibandingkan dengan orang yang berhutang padanya hanya 100 dinar. Dia diampuni, dia dibebaskan dari hutangnya, tapi dia susah banget untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan pembebasan hutang bagi temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Apakah kita juga seperti itu? Kenapa susah banget untuk mengampuni? Karena kita merasa paling benar, kita merasa paling baik. Dan kemudian Bapak Ibu, orang yang meninggikan diri, dia susah sekali melihat bahwa orang lain itu lebih penting daripada dirinya. Contohnya apa Bapak Ibu? Kita suka menghakimi orang lain. Kita suka mengatakan bahwa orang lain begini, orang lain begitu, karena kita tidak menganggap mereka penting. Kita menganggap diri kita yang paling penting. Kita gampang sekali menghakimi mereka. Menganggap bahwa semua perbuatan orang lain itu salah, tapi perbuatan kita lah yang benar. Itulah saat-saatnya kita meninggikan diri. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh berbeda sekali dengan apa yang Yesus lakukan. Mari saya ajak Bapak Ibu lihat bagaimana sosok Yesus mengajarkan kerendahan hati dalam hidupnya. Pertama, dia lahir di kandang domba. Dia lahir tidak ditemani oleh paduan suara. Ketika dia full month atau 1 bulan, dia tidak dirayakan di hotel Bapak Ibu. Ya, bahkan dia lahir dalam satu kondisi yang sungguh tidak nyaman, bahwa ibu dengan bapaknya sedang dalam pengungsian, sedang dalam kondisi yang sangat tidak baik, sehingga tidak ada penginapan. Itu dia lahir dengan kondisi yang seperti itu. Tidak seperti sekarang, ada pohon Natal, ada lagu-lagu pujian, tidak ada Bapak Ibu. Itu Yesus. Kemudian bagaimana dia lahir dan kemudian dia bertumbuh, dia diajari oleh orang tua yang adalah manusia. Dan dia mau. Kemudian 3, dia mau dipakai Tuhan Bapak Ibu. Dia mau dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Dia mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Ketika orang itu rendah hati, dia tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatannya. Dan Yesus mau mengampuni. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana dia mengampuni perempuan yang berdosa, bagaimana dia mengampuni Petrus, bagaimana dia mengampuni penjahat yang di sebelah kayu salibnya. Dia mau mengampuni, bahkan di salib dia katakan,
bahwa Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Yesus Bapak Ibu. Kemudian apalagi Yesus mau melayani. Saya setiap kali melihat satu gambar di mana Yesus sedang mencuci kaki para murid, hati saya sangat tersentuh. Karena saya melihat bagaimana tidak mudah Bapak Ibu, kita mau melayani, kita mau memberi diri, kita mau mengampuni. Apalagi ketika Yesus mencuci kaki Yudas Iskariot. Tapi Yesus mau membersihkan, Yesus mau mencuci. Dan Yesus mau taat Bapak Ibu. Dalam Filipi bab 2 ayat 5-8 dikatakan bahwa Yesus rela untuk taat sampai mati. Dan dia taat kepada Bapa. Dia tidak merasa dirinya hebat, dia tidak merasa dirinya penuh kuasa, dan tidak ada satu kata pun pemberontakan dalam dirinya. Itulah Yesus, sang teladan kerendahan hati. Bagaimana sih Bapak Ibu agar kita juga memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Kuncinya adalah satu. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita bisa, semua yang kita punya, itu sungguh semuanya adalah milik Tuhan saja. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita sadar Bapak Ibu, kita bukanlah siapa-siapa. Kita adalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Meskipun kita mungkin melayani, mungkin kita melayani dalam pekerjaan, kita melayani di dalam persekutuan doa, dalam komunitas. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya diperlengkapi oleh Tuhan. Itu saja kuncinya. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu buka di kitab Sirach bab 3 ayat 18. Makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Ada satu quote yang mengatakan seperti ini, yaitu bahwa orang-orang yang rendah hati yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Kita ini akan menjadi seperti gelas-gelas kosong yang mau mengosongkan diri kita dan mau diisi oleh Tuhan. Bila gelas kita selalu penuh, kita selalu merasa paling benar, paling baik, paling penting, paling hebat, maka Tuhan akan susah mengisi gelas kita. Maukah Anda diisi gelasnya oleh Tuhan? Maukah kita menaruh kerendahan hati kita di hadapan Tuhan? Jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, hanya dengan kerendahan hati, maka ada Natal. Hanya dengan kerendahan hati, maka ada yang namanya Kamis Putih. Hanya dengan kerendahan hati yang dimiliki Yesus, maka ada yang namanya Jumat Agung. Dan Anda tahu, buah dari kerendahan hati itu adalah Paskah. Oke Bapak Ibu yang terkasih, demikian dari saya. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita semua akan dikuatkan. Mari kita berdoa sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak terima kasih kesempatan kali ini kami boleh belajar kerendahan hati seperti Yesus. Kami tahu Bapak bahwa ini bukanlah hal mudah untuk dilakukan, tapi kami sungguh rindu, kami ingin belajar seperti Engkau sendiri. Biarlah dalam masa kehidupan kami mau mengosongkan diri kami seperti gelas-gelas kosong, dan biarlah Engkau yang mengisi hati dan hidup kami. Tuhan ini kami, pakailah kami Bapak, taruh kami kerendahan hati. Biarlah Roh Kudus yang mengajari dan memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi alat-alat yang luar biasa di tangan-Mu. Engkaulah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan kami. Semua doa ini kami satukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis lari kalah.
panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Mari ajak teman-teman untuk mengikuti acara Sapaan Rohani ini setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekalian katakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari